Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pengenalan material safety data sheet atau MSDS. Bahan kimia berbahaya yang akan kami jelaskan di sini ialah merkuri golongan 2 klorida kristal halus. Kami dari kelas Bio 2A dengan kelompok kami yang beranggotakan Yunita Dwi Lestari dengan yang akan menjelaskan MSDS merkuri bagian 1 hingga 4. Yang kedua ada Septina Putri Nurwulansari yang akan menjelaskan MSDS merkuri bagian 5 sampai 8. Yang ketiga ada saya sendiri Yuhnia Belkaf menjelaskan MSDS merkuri bagian 9 hingga 12. Yang terakhir ada Mbak Ayu Lailatun Nadiroh yang akan menjelaskan MSDS merkuri bagian 13 hingga 16. Dengan Pak dosen pengampu kita ada Pak Fajrul Falah. Selamat mendengarkan teman-teman. Oke, baik, saya akan membahas mengenai lembaran data keselamatan bahan untuk merkuri. Yang bagian pertama ada identitas bahan dan perusahaan. Pengidentifikasi produk dengan nomor katalog 104417, nama produk merkuri 2 klorida. Yang kedua ada penggunaan yang relevan dari bahan atau campuran yang diidentifikasi dan penggunaan yang disarankan terhadap penggunaan yang reagen untuk analisis produksi. Ada rincian menyuplai lembar data keselamatan. Yang keempat ada nomor telepon darurat yang tertera. Untuk bagian kedua ada identifikasi bahaya. Yang pertama klasifikasi bahan atau campuran. Yang kedua ada elemen label. Pelabelan menurut peraturan EC nomor 1272 per 2008 berupa piktogram bahaya, kata sinyal bahaya, pernyataan bahaya, dan pernyataan kehati-hatian. Bagian 3 terdiri dari komposisi bahan dengan rumus HgCl2, Cl2 Hg. Kemudian untuk bagian keempat ada tindakan pertolongan pertama pada kecelakaan P3K yang berisi mengenai penjelasan mengenai tindakan pertolongan pertama. Pemberi pertolongan pertama harus melindungi dirinya. Kedua, setelah terhirup, hirup udara bersih, kemudian segera hubungi dokter. Yang ketiga, bila terjadi kontak kulit, tanggalkan segera semua pakaian yang terkontaminasi. Bilaslah kulit dengan air atau pancuran air, kemudian segera panggil dokter. Kemudian pembahasan berikutnya akan dilakukan oleh Mbak Septina Putri Nurwulansari. Untuk selanjutnya yaitu bagian kelima tentang tindakan penanggulangan kebakaran yang harus diperhatikan, yaitu 1. Media pemadaman api itu dengan menggunakan tindakan pemadaman kebakaran sesuai untuk situasi lokal dan lingkungan sekelilingnya. Yang kedua yaitu bahaya khusus yang muncul dari bahan atau campuran seperti tidak mudah terbakar, api unggun dapat melepaskan uap yang berbahaya. Yang ketiga yaitu saran bagi petugas pemadam kebakaran, yaitu harus menggunakan alat pelindung khusus bagi petugas pemadaman kebakaran. Informasi lebih lanjut yaitu dengan menekan atau pukul ke bawah gas atau uap atau kabut dengan semprotan air jet. Yang selanjutnya bagian ke-6 yaitu tentang tindakan terhadap tumpahan dan kebocoran. Yang hal-hal yang harus diperhatikan yaitu 1. Langkah-langkah pencegahan diri, alat pelindung, dan prosedur tanggap darurat. Yang kedua yaitu langkah-langkah pencegahan yaitu jangan membuang ke saluran pembuangan. Yang ketiga yaitu metode dan bahan untuk penangkalan atau containment dan pembersihan. Yang keempat yaitu rujukan ke bagian lainnya. Bagian yang ketujuh yaitu tentang penyimpanan dan penanganan bahan, yaitu yang hal-hal yang harus diperhatikan yaitu 1. Kehati-hatian dalam menangani secara aman. Langkah-langkah pencegahan untuk penanganan yang aman yaitu kenakan pakaian pelindung, taati label tindakan pencegahan, tindakan higienis segera ganti pakaian yang terkontaminasi. Yang kedua yaitu kondisi penyimpanan yang aman, termasuk adanya inkompatibilitas, tutup dan sangat rapat, kering, lindungi dari cahaya, simpan di tempat yang berventilasi baik, penggunaan air khusus. Bagian 8 tentang pengendalian pemajanan dan perlindungan diri,
yaitu satu, parameter pengendalian. Yang kedua itu pengendalian pendedahan, yaitu pengendalian teknik yang sesuai. Kedua itu tindakan perlindungan individual. Pakaian perlindungan harus dipilih secara spesifik untuk tempat bekerja tergantung konsentrasi dan jumlah bahan berbahaya yang ditangani. Pelindung mata atau wajah itu dengan menggunakan kacamata atau goggles pelindung yang pas dan ketat. Perlindungan tangan yaitu kontak penuh, itu harus menggunakan bahan sarung tangan ya. Kontak percikan yaitu dengan menggunakan bahan sarung tangan karet nitril. Sarung tangan pelindung yang digunakan harus mengikuti spesifikasi pada AC Direction. Peralatan perlindungan lainnya yaitu sarung tangan pelindung. Perlindungan pernapasan diperlukan ketika debu dihasilkan. Perlindungan pernapasan telah dilakukan sesuai dengan petunjuk dari pabriknya. Kontrol eksplor lingkungan. Ini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Septina. Bagian ke-9 mengenai sifat-sifat fisika dan kimia. Dari merkuri ini bentuknya padat, warnanya putih, baunya tidak berbau, tekanan uap 0,0001 hidro-PA pada 20 derajat Celcius, densitasnya 5,44 gram per cm kubik pada 20 derajat Celcius. Sifat peledak tidak diklasifikasikan sebagai bahan yang mudah meledak. Data lain mengenai merkuri ini, densitas curahnya kira-kira 2000 kg per meter kubik. Bagian ke-10 mengenai reaktivitas dan stabilitas. Stabilitas kimia ini kepekaan terhadap cahaya, reaksi berbahaya yang mungkin di bawah kondisi spesifik atau khusus, beresiko meledak, dan bahan yang harus dihindari, timbal, tembaga, logam ringan, silver, seng, timah. Bagian 11 mengenai informasi toksikologi. Yang pertama, toksitas oral akut. Tanda-tandanya bila termakan, luka bakar hebat di mulut dan kerongkongan, di samping juga bahaya berlubangnya esofagus dan perut. Iritasi kulit pada kelinci hasil mengakibatkan luka bakar. Menyebabkan kerusakan mata yang serius, resiko kebutaan. Sifat mutagenik diduga menyebabkan kerusakan genetik. Toksisitas terhadap reproduksi diduga dapat merusak kesuburan. Setelah terserap, senyawa merkuri memiliki efek sitotoksik dan protoplasma toksik. Gejala intoksikasi akut, kontak dengan mata menyebabkan lesi atau jejas parah. Bagian 12 mengenai informasi ekologi, toksisitas. Derajat racun bagi dapnia dan binatang tak bertulang belakang lainnya yang hidup dalam air. Keracunan untuk bakteria. Efek merugikan lainnya, pelepasan ke lingkungan harus dihindarkan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Ayu. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari EG. Bagian 13 pada lembar MSDS berisikan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pembuangan limbah. Untuk metode penanganan limbah pada merkuri, yang pertama yaitu limbah harus dibuang sesuai dengan petunjuk serta peraturan nasional dan lokal lainnya. Yang kedua, tinggalkan bahan kimia dalam wadah aslinya. 3. Jangan dicampurkan dengan limbah lain. Yang keempat, tangani wadah kotor seperti produknya sendiri. Selanjutnya, bagian 14 yang berisikan informasi pengangkutan atau transport information. Bahan merkuri ini dengan transport jalan menggunakan nomor PBB UN 1624 dengan nama pengapalan yang sesuai berdasarkan PBB, yaitu merkuric chloride dengan kelas 6.1. Lalu bagian 15 yang berisikan regulasi. Di sini tertulis bahwa penilaian keselamatan kimia telah disesuaikan dengan peraturan EU REACH nomor 1907/2006. Bagian 16 berisikan informasi lain. Di sini terdapat beberapa label. Yang pertama ada label tengkorak yang berarti toksik, dapat merusak tubuh, terutama kulit. Yang kedua, gambar korosif. Yang ketiga, dapat merusak genetik maupun organ-organ dalam. Yang keempat, kerusakan lingkungan.
Demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.